Setelah proses pemasangan aki tersebut, kita akan coba hidupkan apakah berfungsi normal kembali atau tidak. Kita akan starter. Ternyata sekali pencet motor hidup kembali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompak selalu. Untuk edisi kali ini, sharing kali ini saya akan coba sharing cara mengatasi aki yang tekor, dan caranya itu cukup mudah. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita selalu bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan dan rezeki yang banyak barokah. Dan teman-teman yang di sana saya doakan pula selalu diberi kesehatan jasmani rohani, pekerjaannya selalu rame, dan selalu diberikan rezeki yang banyak dan barokah pula. Oke, lanjut ke menu pokoknya. Di sini ada aki kering, dimana aki kering tersebut sudah soak ataupun tekor. Pada saat start di pagi hari tidak mau ngangkat, tapi saya punya akal, punya trik untuk mengakali agar bisa atau aki kering ini bisa berfungsi kembali dengan normal dan tidak usah mengganti dengan baru, walaupun hanya bertahan sampai 3 bulan, tapi lumayan deh, bisa mengirit keuangan dalam jangka 3 bulan. Oke, langsung aja bagaimana caranya saya akan kasih tahu. Pertama adalah buka dulu tutup pada akinya ini ditutup dulu akinya, dicongkel. Memang berat tapi memang harus dicongkel dalam membukanya agar solusi bisa terpecahkan, dimana saya perkirakan air dalam aki kering ini itu sudah habis. Walaupun aki kering tapi tetap ada air akinya, dimana air aki tersebut sebagai pendingin aki itu sendiri. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja saya akan lakukan pengisian aki. Ini adalah alat utama, ini adalah tutup oli gardan yang saya fungsikan untuk modal pengisian agar tidak tumpah. Begini caranya nanti, dan ujungnya ini adalah selang air minum aqua ya. Sudah saya lem ujungnya dengan lem leleh atau lem bakar, sehingga pada saat mengisi air tidak bocor lewat sini tapi langsung lewat sini. Oke, untuk pengisian saya akan kasih tahu berapa yang harus diisi dan bagaimana caranya. Oke, lanjut ke tahap pengisian. Yang harus disiapkan adalah air aku biasa, jangan air sir yang berwarna kuning itu, karena air sir itu untuk penggunaan aki yang masih baru, tapi gunakanlah air aku biasa. Oke, cara pengisian ini jangan sampai penuh, perkirakan secukupnya. Oke, pengisian dimulai. Usahakan perkiraan, jangan sampai penuh. Kalau penuh nanti bisa mutah saat motor itu dihidupkan. Secukupnya, kita hanya bermain feeling, tapi alangkah baiknya dengan menggunakan jenis alat suntik, itu malah bisa lebih akurat pengisiannya. Tapi di sini tidak usah menggunakan alat suntik, tapi perkiraan sesuai perasaan saja. Ini sudah
pernah saya lakukan dan alhamdulillah berhasil. Tapi setelah proses pengisian ini masih ada tahap berikutnya, yaitu melakukan cas ulang. Nanti kita akan cas kurang lebih selama 2 jam, yaitu sebagai pengisian strom ulang seperti yang tertera pada tulisan aki itu sendiri. Saya ingatkan lagi, dalam pengisian air akinya ini jangan terlalu penuh, cukup setengahnya saja, karena fungsi air ini adalah sebagai pendingin aki tersebut. Walaupun dinamakan aki kering, tapi tetap membutuhkan air aki. Oke, selesai dalam pengisian air akinya. Selanjutnya adalah proses penyetruman. Saya akan lakukan penyetruman kurang lebih 2 jam. Oke teman-teman, sekarang kita pindah ke proses penyetruman atau strom ulang aki. Karena di sini apabila anjurannya apabila strom kurang, dianjurkan untuk melakukan penyetruman. Oke, saya akan lakukan penyetruman kurang lebih 2 jam. Ini pengisian air aki ini tanpa bodrek seperti yang ada. Ini saya kecilkan, ada bunga apinya, berarti saya pastikan akinya masih cukup bagus dan bisa bertahan kurang lebih 3 bulan. Ini adalah proses pengisian. Oke, saya akan cut sampai tunggu 2 jam nanti ke depan. Setelah itu saya akan pasang dan buktikan apakah manjur atau tidak. Oke teman-teman, setelah proses penyetruman atau pengecasan penambahan strom pada aki ini dan prosesnya selesai, ini tahap akhir. Setelah semua selesai, kita tutup kembali, tutup lubang akinya ini dengan menggunakan lem bakar. Kita tutup kembali begini, kita gunakan lem bakar. Mengapa dengan lem bakar? Karena lem bakar ini bisa dinyatakan anti bocor, anti ngobos. Oke, selesai. Kita lihat begini. Pada sisi-sisi tutupnya dikasih lem semua agar tidak terjadi kebocoran. Kasih secukupnya, jangan banyak-banyak. Oke, sekilas kandel di tangan semua. Lemnya kandel di tangan semua malah teman-teman. Untuk trik ini bisa digunakan pada aki-aki yang mau mati atau setengah swat pada aki keringnya, karena aki tersebut dipastikan kurang strom atau kurang pengecasan disebabkan airnya itu kering. Oke, tutup kembali setelah melakukan proses pengeliman pada semua sisi tutupnya. Oke, selesai. Ini proses penutupan.
Setelah itu kita akan pasang dan coba hidupkan starternya, apakah berhasil atau tidak. Menuju proses pemasangan aki. Main plus, jangan sampai kebalik, kita pasang plusnya dulu. Setelah proses pemasangan aki tersebut, kita akan coba hidupkan apakah berfungsi normal kembali atau tidak. Kita akan starter. Ternyata sekali pencet motor hidup kembali dengan normal, alias trik ini berhasil. Ini adalah motor Beat dimana setiap pagi hari selalu ngengkol, dan setelah proses trik ini dijamin tidak akan ngengkol lagi. Oke, saya akhiri untuk sharing kali ini. Apabila ada kekurangan silakan teman-teman komen di kolom komentar. Apabila suka silakan like, apabila ingin berbagi silakan share di jejaring sosial Anda. Oke, saya akhiri, dan kata terakhir semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku hitam dari saya.